Sahabat RDI, sesaat lagi kita akan ikuti Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, tulang punggung adalah tiang kehidupan. Kalau dia terganggu, bukan hanya tubuh yang merasakan sakit, tapi produktivitas, ibadah, bahkan tidur pun bisa terganggu, sahabat RDI. Maka menjaga postur tubuh bukan hanya soal penampilan, tapi juga bentuk rasa syukur atas kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RDI. Senang sekali di kesempatan siang hari ini kita bisa ketemu kembali di program Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara, yang merupakan kerjasama antara Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang dengan Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Hari ini Selasa tanggal 22 Juli 2025, kita akan membahas satu tema yang seringkali mungkin dianggap sepele, padahal ini sangat menentukan kualitas hidup kita. Tegakkan postur, cegah nyeri punggung. Dan kita akan bincang santai siang hari ini tapi penuh ilmu bersama dokter yang ahli di bidangnya. Saya langsung saja sapa Dr. Rahmawati Diana SPKFR. Beliau ini adalah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini, dokter? Alhamdulillah. Sehat ya, dokter ya? Sehat. Cuaca Malang lagi dingin banget ini. Betul. Berapa hari ini? Kalau siang panas, kalau malam iya, menggigil sekali. Dan hidung saya ini jadinya terdengar suara saya agak-agak bindeng ini. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih nih dokter kepada para dokter, khususnya juga kemarin dokter jaga, kemudian juga para perawat yang ada di IGD, kemudian di ICU RSI Aisyah Malang, dan juga yang ada di pemulasaran jenazah di RSI Aisyah Malang. Kemarin yang telah memberikan pelayanan terbaik ini, sahabat RDI, untuk ibu saya yang pada waktu itu mengalami sakit, kemudian kritis, dan beliau akhirnya berpulang ke rahmatullah. Dan kemarin kami mengucapkan terima kasih banyak ini, pelayanan yang sangat luar biasa dari RSI Aisyah Malang ya. Dan sampai juga disolatkan juga di Masjid Al-Furqan ya, RSI Aisyah Malang. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman, para dokter dan juga perawat dan semua yang ada di RSI Aisyah Malang. Jadi makanya hari Selasa kemarin mestinya waktunya siaran, tapi karena masih dalam suasana duka, jadi baru bisa pekan ini. Tapi insya Allah hari ini kita akan kembali rutin ya, mengadakan acara atau menggelar program Ngopi on the Air. Kita ngopi-ngopi lagi siang hari ini. Dan jangan lupa untuk sahabat RDI, Anda bisa konsultasi gratis siang hari ini bersama Dr. Didin, panggilannya begitu ya dok ya, Dr. Didin ya, seputar masalah nyeri punggung. Dengan cara Anda bisa tuliskan melalui WA di 081334183554, atau bisa juga yang sekarang sedang menyaksikan lewat channel YouTube, kemudian juga lewat TikTok maupun lewat Facebook, Anda juga bisa tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa juga di tap-tap layarnya yang sedang menyaksikan lewat TikTok untuk agar acara ini bisa semakin tersebar, semakin banyak yang bisa mengetahui program kita, dan semakin banyak bisa mendapatkan manfaat dari program Ngopi on the Air siang hari ini. Terus, ada souvenir juga nanti untuk 2 orang pemenang yang beruntung ya, 2 orang yang beruntung untuk mendapatkan souvenir dari RSI Aisyah Malang. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, Anda bisa konsultasi gratis, Anda juga bisa berpulang untuk mendapatkan souvenir dari RSI Aisyah Malang. Baik dokter, banyak orang ya menganggap nyeri punggung itu biasa ya, lah lorong ini aja gitu kan biasanya, dan hanya karena salah posisi tidur atau mungkin paling karena kecapean ya, biasanya kan begitu. Nah, sebenarnya seberapa serius sih dokter nyeri punggung ini, dan apa emang ada dampak jangka panjangnya ini dokter? Iya. Jadi nyeri punggung ini kenapa kita ambil topik nyeri punggung ini ya? Karena nyeri punggung ini sangat banyak terjadi. Bahkan kalau secara epidemiologi 80% semua orang ini paling tidak pernah 1 kali dalam seumur hidupnya itu pasti pernah mengalami nyeri punggung. Jadi ini kejadiannya sangat tinggi sekali sebenarnya. Apapun sebabnya, karena nyeri punggung ini sebenarnya adalah suatu gejala. Jadi penyebabnya bisa bermacam-macam. Yang mengalami juga rentang usianya sangat amat lebar, mulai dari yang masih muda, kemudian dewasa muda, mungkin menjelang usia lanjut, bahkan yang usia lanjut. Nah, sebabnya bermacam-macam. Untuk yang usia muda, rata-rata itu yang menyebabkan nyeri punggung adalah terkait dengan masalah postur. Makanya ini kita angkat di sini, karena kalau yang usia udah
lanjut ya pasti karena sudah ada perubahan di struktur tulangnya, karena sudah ada masalah degeneratif, sudah dengan pemakaian yang sudah jangka panjang ya. Iya. Jadi pasti ada beberapa pengurangan fungsi itu pasti. Tapi yang pada usia muda ini, nah ini karena kalau yang misalnya karena ada penyakit ya, misalnya ada memang penyakit bawaan atau mungkin ada trauma seperti jatuh atau terbentur. Nah, itu memang yang tidak bisa dihindari. Tapi kalau yang terkait dengan postur, gerakan, aktivitas itu sebenarnya sangat amat bisa dihindari. Nah, tapi itu seperti kalau tidak dipedulikan bisa berdampak buruk ya. Hanya Betul. karena posisi tubuh yang salah saja ya. Betul. Jadi kalau tidak dijaga sejak awal, nah postur atau gerakan aktivitas yang kurang pas sejak awal terjadi dalam jangka panjang itu nanti berakibat ketika pada usia yang sudah mulai beranjak tua ya, karena strukturnya juga sudah berubah, akhirnya mempercepat penyakit yang lain seperti itu, yang tetap terkait dengan punggung ya, tetap terkait dengan punggung, tapi jadinya mempercepat penyakit degeneratif muncul seperti itu. Nah, yang dimaksud sebenarnya, jadi dimaksud punggung ini berarti mulai dari batas mana sampai batas mana berarti, dokter? Sebenarnya punggung itu mulai dari bawah leher, jadi leher ke bawah sampai ke atasnya pantat. Jadi memang ada upper, punggung atas dan punggung bawah. Kalau yang pinggang itu biasanya kita masih masuk kategori punggung, tapi itu masuk ke punggung bawah. Iya. Nah, kalau di dunia medis ya, sebenarnya dimaksud dengan postur tubuh yang baik dan ideal itu seperti apa sih? Bagaimana sih sebenarnya itu, dokter? Jadi secara ideal itu kalau misalnya gampangnya kita ya, ketika berdiri itu kita posisi pasti akan lebih tegak. Tegak yang seperti apa? Nah, biasanya akan lebih mudah ketika kita nempel di tembok. Nendes combat nih kalau Nendes combat, iya. Jadi senden ke tembok nih. Iya. Jadi bahu kita rileks, nempel ke tembok semua, kemudian punggung juga nempel sampai ke bawah, daerah pinggang, mata juga nempel. Nah, itu adalah posisi tegak yang baik. Dengan leher juga tetap lurus ya. Jadi belakang kepala ini menempel ke tembok. Nah, itu yang mungkin bisa diingat-ingat sebagai posisi postur yang ideal, yang standar. Karena kadang kita cenderung lupa ketika kita terus berdiri tanpa ada sandaran itu atau duduk, kadang cenderung kita akan agak membungkuk. Iya. Gitu. Apalagi kalau dalam posisi lama ya, misalnya berdiri lama atau duduk lama, pasti cenderung akan membungkuk ke depan. Nah, posisi yang akhirnya tidak seharusnya itu membuat otot-otot yang bekerjanya seharusnya seimbang antara otot-otot bagian depan, bagian belakang, bagian kanan, bagian kiri seharusnya seimbang dengan postur yang baik. Kalau posturnya tidak baik, akhirnya terjadi imbalance, kerjanya tidak seimbang. Nah, yang paling sering adalah muncul gejala awal adalah nyeri otot, jadi gampang pegel. Iya. Duduk sebentar sudah capek seperti itu awal. Iya. Sebenarnya apa yang menyebabkan sampai bisa munculnya rasa nyeri itu, dok? Yang menyebabkan munculnya rasa nyeri utamanya adalah itu tadi awalnya, ketidakseimbangan otot-otot yang bekerja. Jadi sebenarnya kalau dilihat secara utuh, core atau batang tubuh ya, itu tidak hanya punggung, tapi dia juga ditopang otot-otot dada, otot-otot perut. Nah, keseimbangan antara otot dada, otot perut dan otot punggung, nah itu yang ketika postur itu full tegak itu terjaga dengan baik. Demikian juga bagian kanan dengan bagian kiri. Ketika posisi itu tegak, itu seimbang, terjaga dengan baik. Nah, ketika posisinya itu agak membungkuk atau agak ke belakang atau agak ke kanan, agak ke kiri, pasti tidak seimbang lagi. Nah, akhirnya ada salah satu otot yang bekerja lebih keras, ada otot yang lebih lemah. Nah, ketidakseimbangan itu yang membuat munculnya nyeri itu. Tadi dokter bilang kan ada juga yang sering dialami juga oleh orang tua ya, khususnya usia lanjut. Tapi ternyata banyak juga dialami oleh anak muda nih, dok ya. Kalau dari pengamatan dokter atau yang dokter temui selama ini, biasanya anak-anak muda atau mereka mungkin yang pekerja kantoran barangkali itu kenapa bisa mengalami nyeri punggung padahal masih usia yang sangat muda itu? Iya, jadi memang cenderung untuk nyeri punggung yang awal lebih sering terkena pada usia muda itu utamanya adalah terkait postur dan aktivitas ini. Terutama pekerja kantoran yang mungkin banyak duduk ya, banyak duduk di kursi, kemudian menghadap ke komputer atau laptop.
kalau tidak diperhatikan posisinya, posisi duduknya, postur ketika duduk, kemudian posisi misalnya laptop atau keyboardnya, mouse-nya, itu sangat bisa menimbulkan berbagai macam gangguan ini. Salah satunya nyeri punggung. Sebenarnya masih banyak yang lain, tapi salah satunya nyeri punggung. Jadi posisi duduk yang tidak pas, tinggi meja yang kurang pas, atau mungkin tinggi kursi yang terlalu tinggi sehingga kaki menggantung, itu juga sangat berpengaruh. Itu dalam jangka panjangnya, ketika misalnya awal yang terjadi hanya nyeri-nyeri tadi, gampang pegel-pegel, kaku semua ototnya, mungkin awal dipijat-pijat selesai, atau relaksasi, dipakai berenang atau dipakai mandi air hangat selesai. Tapi bila terjadi terus-menerus, nah itu bisa mempengaruhi struktur baik tulang-tulang, sendi maupun diskus antar tulang belakang itu. Nah itu yang jangan sampai terjadi ya, karena sebenarnya itu bisa dicegah. Iya. Nah ini memang yang perlu diperhatikan itu buat teman-teman ya, sahabat RDI yang terutama yang sering banyak aktivitas di tempat duduk. Itu karena kalau pekerjaan udah numpuk itu biasanya lupa ya, duduknya akhirnya lama-lama membungkuk. Membungkuk itu kan akhirnya bisa terus sampai ini ya, tulangnya akan udah nggak bisa lurus lagi ya dok ya, kalau dibiarkan berlarut-larut sampai bertahun-tahun gitu. Jadi bukan yang terus tidak bisa lurus lagi, tapi jadi tulang belakang itu dia punya lengkungan-lengkungan di leher, di punggung, di pinggang itu dia punya lengkungan-lengkungan normal. Nah, ketika kemudian postur itu tidak tepat, lengkungan-lengkungan itu akan menghilang. Jadi kalau yang sering terbaca di ronsen, X-ray itu biasanya ada straight lumbal. Jadi tulang pinggangnya itu melurus. Yang seharusnya dia bentuknya itu melengkung, dia jadi melurus. Akibatnya apa? Ya itu tadi ketidakseimbangan otot akhirnya menimbulkan nyeri. Ya ini yang kadang-kadang memang sering diabaikan ya oleh terutama yang masih di usia produktif ini ya, karena lembur, karena atau malah biasanya sekarang kalau anak-anak muda itu biasanya main games gitu ya, kelamaan posisinya duduknya nggak benar, bisa menimbulkan hal-hal yang tidak bisa dianggap sepele nanti di masa yang mendatang. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi sahabat RRI ngobrol kita dengan Dr. Rahmawati Diana yang siang hari ini hadir untuk kita akan membahas soal tentang nyeri punggung ya. Jadi tegakkan postur, cegah nyeri punggung. Nah ini mungkin untuk sahabat RDI yang ingin bertanya, ingin berkonsultasi, gratis ya, ini nggak bayar ya. Bisa langsung hubungi di nomor WA kami di 081334183554, atau buat yang sedang menyaksikan program ini lewat Facebook atau juga lewat channel YouTube, kemudian juga di TikTok, silakan Anda bisa tuliskan komentar di sana. Dan juga silakan tinggalkan pesan di situ kalau Anda sedang menyaksikan di mana, misalnya Anda di Kota Malang, silakan Anda tulis Anda di mana, di Kota Malang, di daerah mana Anda sedang menyaksikan acara ini. Atau juga mungkin untuk Anda yang ada di luar kota, bahkan mungkin barangkali ada di luar negeri sedang menyaksikan acara ini, silakan. Saya Zulkifli akan kembali lagi di program Ngopi on the Air, Ngobrol Pintar di Udara, setelah kita dengarkan beberapa pesan-pesan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dr. Adian Husaini, Ketua Program Doktor Pendidikan Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Semoga dengan mendengar radio ini semakin menambah keilmuan, takarrub kita kepada Allah, dan meningkatkan ukhuwah kita sebagai sama muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, Ngopi on the Air, Ngobrol Pintar di Udara bersama RSI Aisyah Malang akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat RDI, kita akan kembali ikuti Ngopi on the Air, Ngobrol Pintar di Udara, kerjasama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Kembali kita lanjutkan program Ngopi on the Air, Ngobrol Pintar di Udara, di kesempatan siang hari ini, hari Selasa tanggal 22 Juli 2025, di suasana cuaca Kota Malang yang kalau pagi dingin banget, siang ya lumayan panas, tapi mudah-mudahan dengan program kita ini bisa menyejukkan hati kita, terutama buat Anda yang sekarang ini mungkin
atau beberapa hari mungkin merasa aduh kok boyokku pegel ya. Boyok itu masuk pinggang apa enggak sih, Dok? Ya, biasanya kalau secara awam pinggang itu disebut boyok gitu Boyok kan ya memang ya. Nah, ini kan ada juga nih ya dokter ya, orang yang mengeluh aduh boyokku pegel gitu, terus apalagi tuh istilah-istilah biasanya orang Jawa itu kan, terus biasanya kan dipijet ya dok ya. Nah, sebelum saya masuk ke sana nih dokter, jadi sebenarnya kalau orang lagi mengalami gangguan nyeri punggung tadi itu seperti itu, apakah sebenarnya boleh sih dipijet itu, dan siapa yang boleh melakukan itu dokter? Iya, jadi sebenarnya karena masalah nyeri punggung ini banyak apa sumbernya, jadi tergantung sumbernya itu apa gitu. Semisal itu berupa otot-otot yang kaku karena posisi tadi, itu misalnya mau dipijat diurut-urut gitu, monggo enggak apa-apa. Misalnya kan ada apa namanya refleksiologi atau apa, itu enggak apa-apa. Tapi kalau masalahnya itu adalah terkait dengan tulang-tulangnya, sendinya, itu yang harus berhati-hati karena kadang kan sekarang kita sering ya pijit kretek gitu. Nah, Oh iya, itu yang harus dihati-hati karena kalau hanya mengurut-ngurut ototnya, melemaskan ototnya monggo. Jadi biasanya kalau masalah otot-otot jadi dikompres air hangat, kemudian diurut-urut dengan menggunakan apa namanya minyak atau apa yang licin gitu ya, untuk membantu proses ngurutnya itu enggak masalah. Tapi kalau misalnya sudah ada kreteknya atau diceklek-ceklek, nah itu harus sangat amat berhati-hati. Tidak semua berkompetensi penuh untuk melakukan itu. Memang ada beberapa profesi yang ada kompetensinya untuk melakukan itu, misalnya yang chiropraktik itu. Kemudian dari rehabilitasi medik pun ada, untuk tindakan manipulasi dari ortopedi pun ada seperti itu. Tapi ya itu dengan kompetensi, tidak asal seperti itu. Karena kalau memang yang ada masalah dengan tulang-tulangnya atau sendinya, ketika kemudian dilakukan tindakan manipulasi itu harus mempertimbangkan banyak hal, termasuk biasanya harus dicek dulu sampai MRI-nya ini seperti apa. Jadi ketika dilakukan tindakan manipulasi itu ke arah mana, seberapa banyak dilakukan, nah itu menjadi pertimbangan. Tapi kalau hanya terkait otot-ototnya aja, monggo enggak apa-apa. Loh dok, sebenarnya sampai bunyi kretek-kretek itu sebenarnya apa sih yang bunyi itu dok? Kadang-kadang juga saya jujur sampai hari ini nggak berani gitu loh. Ada yang teman yang nawarin seperti itu ya, enak nanti punggungnya jadinya bisa relax ini dan sebagainya. Tapi jujur saya sebenarnya khawatir gitu. Sebenarnya apa sih itu kok bisa bunyi kretek, itu tulangnya atau ototnya atau apa itu dok? Iya, jadi pada dasarnya sih tulang punggung itu kan dia terdiri dari banyak ruas-ruas. Jadi ruas-ruas yang dihubungkan dengan diskus. Kemudian ada sendi-sendi juga di situ, baik bagian depan, bagian belakangnya, dan itu akan dihubungkan oleh yang namanya ligamen. Jadi dia yang mengikat ruas-ruas antar tulang. Sebenarnya prinsipnya sama kayak kalau kita tangan. Kalau kita tekan kan ada ceklek-ceklek. Sebenarnya sama seperti itu. Jadi ketika ada gerakan tekanan tertentu, si pengikatnya tadi, ligamennya itu akan ada gerakan yang agak mendadak yang menimbulkan bunyi popping gitu. Nah, prinsipnya sama seperti itu. Cuman ya itu tadi, kalau tangan kan mungkin ringan ya, ketika kita tekuk-tekuk itu kan tidak ada masalah. Nah, kalau punggung harus sangat berhati-hati. Kenapa? Karena punggung itu di belakang punggung itu ada saluran saraf yang dia berjalan mulai dari otak ya, setelah otak dia akan turun ke bawah ke punggung sampai menuju tulang ekor. Nah itu yang harus sangat amat diperhatikan. Oke, silakan buat sahabat RDI yang siang hari ini sedang mendengarkan program kita atau yang sedang menyaksikan acara ini lewat TikTok maupun Instagram dan juga di Facebook dan YouTube ya. Silakan untuk Anda yang ingin berkonsultasi langsung, bertanya langsung dengan Dr. Didin atau Dr. Rahmawati Diana. Anda bisa menceritakan mungkin keluhan-keluhan Anda atau barangkali apa yang harus dilakukan. Di siang hari ini program Ngobrol Pintar di Udara memang mengangkat tema tegakkan postur cegah nyeri punggung ya. Nah dokter kan kalau saya ingat saya waktu masih kecil itu sama orang tua saya diminta untuk kalau duduk itu harus tegak gitu ya. Nanti katanya kalau nggak tegak nanti bungkuk, nanti sampai tua akan bungkuk. Terus ada juga yang sering itu kan kayak ini dok, yang miring itu ya, tulang itu apa ya? Istilahnya itu dok? Jadi kalau tulang bengkong punggung itu gitu sangat bisa dia ada gangguan strukturnya ya, perubahan alignmentnya atau arah alurnya itu.
bisa terjadi beberapa hal. Yang pertama, kalau memang dia perubahan posisinya itu adalah ke samping, ke arah samping, itu namanya skoliosis. Jadi ke kiri atau ke kanan arah bengkoknya itu bisa berupa satu kurva saja, C-curve, atau dua kurva menjadi S. Itu sangat bisa. Penyebabnya apa? Yang pertama, itu bisa bawaan. Jadi kongenital sejak lahir, sejak bayi sudah ada, itu bisa. Yang kedua, familial. Familial ini bedanya dengan kongenital. Kalau kongenital memang dia sudah bawaan ya. Kalau familial ini ada riwayat keluarga yang mengalami, itu kemungkinannya jadi lebih besar. Biasanya cenderung pada perempuan. Gitu. Tapi tidak selalu. Tapi kalau misalnya ada keluarga yang riwayat seperti itu, kemungkinan terjadinya lebih besar itu. Kemudian yang ketiga, bisa karena adanya penyakit lain yang menyebabkan otot-otot punggung ini melemah. Biasanya yang sering terjadi pada anak-anak dengan cerebral palsy atau Down syndrome. Ketika dia otot-ototnya lemah, tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan anak yang lain. Ketika dia posisi duduk atau berdiri itu belum kuat, tapi diposisikan seperti itu juga beresiko. Makanya kalau mungkin anak kecil yang masih belum sesuai dengan usianya rentangnya, jangan dipaksakan untuk duduk. Karena kalau ototnya belum kuat, tulangnya yang akan miring seperti itu. Oke. Baik, ini dokter rupanya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ini ya lewat channel YouTube kita. Saya akan coba untuk membaca dulu. Ini yang pertama dari Diah Vanasari. Dokter, saya Sari di Malang, umurnya 40 tahun. Saat ini saya menderita LBP, hasil ronsennya straight lumbal. Seberapa banyak kita harus latihan setiap harinya dan seberapa lama? Apakah 3 bulan atau 1 tahun? LBP itu apa itu, Dok? Ya, LBP ini sebenarnya low back pain. Jadi nyeri punggung bawah itu tadi. Karena kenapa kok bawah? Karena yang paling sering terjadi yang bawah. Kalau yang atas itu jarang terjadi karena dia lebih stabil karena ada tulang rusuk. Jadi yang paling sering terjadi adalah nyeri punggung bagian bawah ini tadi, low back pain. Nah, kalau ditanyakan seberapa lama harus latihan dan seberapa lama durasi latihannya, sebenarnya untuk maintenance pencegahan low back pain ini, latihan itu harus rutin dan berkelanjutan, continuous. Jadi tidak bisa misalnya 3 bulan sudah enakan terus berhenti total. Itu sangat mungkin akan muncul kembali seperti itu. Jadi tetap awal fase akut pasti akan ditangani, ngurangi nyerinya. Kemudian maintenance-nya tetap harus berjalan. Gitu. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya nih dokter, ada lagi dari akun Lili Lutfiah. Alhamdulillah Kendal Payak Pak Kis Haji hadir di acara ngopi. Ya. Terima kasih nih. Alhamdulillah semangat dengan acara ngopi, dari yang tidak mengerti jadi mengerti. Oke, mudah-mudahan juga selalu sehat ya untuk Ibu Lili Lutfiah atau Mbak Lili. Nah, tapi ada pertanyaan ini katanya, dokter, apa efeknya kalau orang capek-capek terus minta, ini tadi sudah dijawab nih, dari orang capek-capek terus minta selalu dikeretak dari belakang, minta dikeretakkan, dan katanya kalau ada keretakan itu enak. Nah, ini sebenarnya enak itu hanya perasaan atau memang bener enak sih, dok? Jadi enak itu memang anti nyeri ya. Anti nyeri itu memang salah satunya itu adalah dari tekanan. Jadi reseptor-reseptor nyeri itu banyak macamnya, stimulan yang diterima oleh reseptor nyeri ini. Anti nyeri bisa didapatkan dari reseptor-reseptor seperti getaran, kemudian tekanan, kemudian bahkan seperti pijat, itu kalau diurut-urut elus, dan sentuhan itu pun juga akan merangsang reseptor anti nyeri untuk menurunkan ambang nyeri. Jadi memang rasanya enak pada saat itu. Nah, tapi kalau dilakukan terus-menerus dan jangka panjang, itu tadi akan mempengaruhi struktur-struktur seperti sendinya atau ligamennya, yang sehingga akan kedepannya itu belum tentu baik seperti itu. Kalau penggunaan bantal, kasur atau kursi itu apakah juga bisa malah mempengaruhi pada kesehatan punggung kita ini, dok? Betul, itu juga sangat mempengaruhi. Jadi bukan hanya terkait aktivitas
postur juga terkait ketika kita memposisikan diri. Jadi seperti ketika kita tidur, itu kasur sebaiknya adalah kasur yang dapat menopang badan kita. Macam-macam ya bahan kasur, banyak, ada yang spons, ada yang spring bed dengan pir itu. Tapi harap diingat bahwa harus mencari yang dia bisa menopang. Spons pun ada macam-macam, ada yang dia terlalu empuk, ada yang dia keras. Pir pun spring bed juga seperti itu. Intinya ketika kita tidur di atasnya, itu jangan sampai dia ambles atau lengkung gitu ya. Nah, kalau misalnya kasur itu ambles atau melengkung ketika kita tidur di situ dalam jangka waktu yang lama, apalagi semalaman, kan topangannya itu kurang. Akhirnya yang bekerja keras untuk menopang badan adalah otot-otot punggung kita. Akibatnya apa? Ketika bangun bukannya seger malah sakit semua. Itu karena semalaman ototnya terpaksa bekerja keras nih, seperti itu. Saya pernah punya saudara ini yang dia mengalami sakit punggung ini, Dok. Kemudian disarankan untuk tidur dan dikasih lapisan seperti papan atau apa gitu. Nah, itu fungsinya apa itu, Dok, sebenarnya? Iya, sebenarnya itu ya itu tadi, membuat kasur itu bisa menopang. Karena agar itu tidak ya. ambles itu tadi. Jadi boleh alas sedikit tipis biar empuk, misalnya diberi bed cover atau diberi busa tipis, tapi di bawahnya harus yang bisa menopang biar tidak ambles itu tadi. Ya. Oke, silakan buat yang lain yang ingin bertanya langsung kepada Dr. Rahmawati Diana atau Dr. Didin. Silakan Anda bisa manfaatkan nomor WhatsApp kami di 081334183554 ya, khususnya untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan lewat radio, lewat gelombang 107,7 FM, ataupun yang sedang mendengarkan lewat radio streaming kita di RDI FM Malang. Anda bisa langsung sampaikan pertanyaan Anda dan nanti akan langsung dijawab oleh Dr. Didin. Dan juga yang sedang menyaksikan lewat TikTok, jangan lupa ya di tap-tap layarnya. Kemudian juga Anda bisa berikan pertanyaan Anda di sana. Terima kasih nih untuk yang sudah bergabung tadi di TikTok. Ada beberapa tadi yang ada Your Heaven, kemudian tadi ada beberapa tadi saya tidak sempat sapa. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat. Silakan kalau mau berkonsultasi langsung. Dan juga yang lewat channel YouTube maupun Facebook. Ini ada pertanyaan lagi, dokter. Bolehkah pijat 2 minggu sekali? Apa ada efeknya nih, dokter? Ya, jadi kembali lagi ke tadi, pijatnya pijat apa ini gitu. Kalau itu seperti refleksi, kemudian hanya diurut-urut di otot, melemaskan otot-ototnya, silahkan, enggak apa-apa. Tapi kalau yang itu tadi kretek-kretek itu harap berhati-hati, harus benar-benar sesuai gitu. Itu memang ada istilahnya apa itu, dokter? Kalau yang kretek itu dalam istilah kedokteran apa itu, dok? Chiropraktik itu. Oh ya, chiropraktik ya. Sebenarnya dokter pun ada ya mempelajari itu ya, dok? Iya, jadi kalau misalnya di kami itu termasuk tindakan manipulasi itu ada, tapi ya memang butuh course lagi, ada kompetensi lanjutan untuk melakukan itu. Jadi tidak semua berkompeten melakukan itu. Kalau memang itu dilakukan oleh orang profesi yang berkompeten, baik dokter maupun chiropraktik yang memang berkompeten, itu enggak apa-apa karena kan dia sudah mempertimbangkan banyak hal, teknik-tekniknya juga sudah dipelajari, itu bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau yang mungkin belum bisa buktikan kompetensinya, ya itu tidak bisa dijamin. Risikonya apa sih, dokter, kalau sembarangan gitu melakukan praktek seperti itu? Ya, jadi itu tadi, karena tulang punggung ini sangat erat kaitannya dengan saraf. Jadi di belakang tulang punggung itu adalah saluran saraf, mulai dari otak, bawah otak sampai hingga ke tulang ekor. Nah, ketika ada gerakan-gerakan yang tidak pas atau intinya gerakan itu itu kan sama seperti kalau kita jatuh terbentur, ada gerakan mendadak. Gerakan mendadak yang kalau kemudian tidak pas sehingga mengenai saluran saraf tersebut, nah efeknya saraf ini yang luar biasa. Kalau efek ke tulangnya, ke ototnya itu jarang sekali. Kecuali benturan yang keras sekali ya, biasanya bukan dengan pijat, itu mengefek ke otot sama tulangnya. Tapi kalau saraf, bahkan hanya dengan tekanan yang tidak pas, walaupun tekanannya tidak terlalu keras, itu sangat bisa berpengaruh. Nah, saraf ini efeknya apa? Nah, ini yang harus sangat amat perhatikan ya. Saraf ini efeknya banyak. Satu, motorik, gerakan. Kalau misalnya salah, terkena saraf yang bagian gerakan, efeknya adalah
tidak bisa bergerak. Iya. Nah, itu. Yang kedua adalah sensoris. Sensoris adalah terkait dengan rasa, baik itu berupa nyeri, muncul nyeri mungkin, kesemutan, atau tebal mati rasa, atau seperti panas wedangen, Iya, iya, seperti tertusuk-tusuk. Jadi khasnya dia menjalar ke bawah, atau malah tidak terasa apa-apa. Nah, itu kalau terkena sensorisnya. Yang ketiga adalah terkait dengan otonom. Otonom itu adalah fungsi otomatis tubuh, seperti buang air kecil, buang air besar. Nah, kalau terkena bagian saraf yang fungsinya tentang otonom itu, fungsi buang air kecil dan buang air besar yang akan terganggu. Oh, oke. Mungkin jadi sulit, atau malah tidak disadari dia keluar sendiri. Nah, itu. Jadi intinya adalah sarafnya yang harus dijaga. Kalau Iya, tulang iya. ototnya sih mungkin tidak dengan kekuatan pijat kretek itu tidak segitunya, tapi Iya, iya. sarafnya ini yang penting. Baik. Kita akan bacakan lagi ada pertanyaan masuk lewat WhatsApp ini dari Pak Rofik yang ada di daerah Klojen. Bagaimana posisi tidur yang terbaik terkait postur punggung ini, dokter? Telentang ataukah yang ke samping? Kemudian pakai bantal atau tanpa bantal? Pakai guling atau tanpa guling? Wah, lengkap nih udah. Oke. Jadi memang posisi yang terbaik untuk anatomis tubuh itu secara tegak adalah memang telentang. Tapi juga belum tidak kemudian semalaman telentang terus. Itu juga nanti ya itu tadi otot-otot akan kaku dalam waktu yang lama, posisi yang sama itu juga akan menjadi kaku. Jadi boleh diperbolehkan miring secara berkala. Kadang kan kita juga tanpa disadari kan pasti kita juga miring ke kanan, ke kiri. Jadi posisi tidur itu sebenarnya bisa disesuaikan sesuai dengan serileks mungkin gitu. Kalau bantal itu juga perlu bantal, tapi bantal ini biasanya berpengaruhnya tidak untuk yang ke punggung secara langsung, tapi ke leher. Jadi tinggi bantal, keempuan bantal itu berpengaruhnya nanti ke leher, seperti itu. Jadi memang tetap harus pas ketinggiannya, tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah. Kalau dikatakan bagaimana sih bantal yang pas, itu sebenarnya kalau kita tidur telentang dengan mata hadap lurus ke depan, itu harusnya kita menghadap ke atas kita, langit-langit. Jadi benar-benar lurus gitu. Kalau kita masih ada hadap matanya lurus ke depan, pandangannya masih ada hadap ke depan, berarti ketinggian. Karena leher masih menekuk seperti itu. Tapi kalau agak ke belakang malah berarti kerendahan, karena leher masih agak terlalu ke belakang seperti itu. Jadi sebisa mungkin ketika pandangan lurus, mata hadap ke langit-langit atas. Oke. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan ngobrol kita di sesi yang berikutnya. Jangan lupa sekali lagi buat sahabat RDI yang sedang menyaksikan acara ini, baik lewat channel YouTube, lewat Facebook, kemudian juga di TikTok, silahkan Anda bisa tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Yang sedang menyaksikan lewat TikTok, terima kasih buat Lika Sutarji. Buat yang sekarang sedang melihat lewat TikTok, silahkan di tap-tap layarnya. Silahkan juga tuliskan Anda sekarang sedang menyaksikan di mana. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan ke Dr. Didin. Di siang hari ini kita masih ada di program Ngopi Ngobrol Pintar di Udara dengan tema kita tegakkan postur cegah nyeri punggung. Saya Zulkifli akan kembali lagi setelah kita dengarkan beberapa pesan-pesan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad Sofyan, News Anchor TV One yang juga host Damai Indonesiaku. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM bisa semakin menambah khasanah Islamiyah kita dan menjadikan umat Islam semakin bersatu di seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama RSI Aisyah Malang akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat RDI, kita akan kembali ikuti Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara, kerjasama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Jam 1:44 saat ini sudah makan siang. Untuk yang belum makan siang, jangan sampai telat makan siangnya supaya nanti nggak sampai terganggu mah Anda ya. Tapi untuk Anda yang saat ini sudah menyelesaikan makan siang Anda, kembali melakukan aktivitas dan yang sedang ada di perjalanan,
Mudah-mudahan dengan adanya program ini akan semakin banyak menambah wawasan bagi Anda, dan tentu saja jangan sampai mengganggu konsentrasi Anda bekerja. Tapi kalau Anda memang mau konsultasi, silahkan. Anda bisa manfaatkan nomor WhatsApp kami di 081334183554, atau untuk Anda yang sedang melihat acara ini lewat Facebook, YouTube maupun TikTok kami di RDFM Malang, silakan Anda bisa tuliskan pertanyaan Anda di sana, dan insya Allah nanti akan dijawab langsung oleh Dr. Rahmawati Diana atau Dr. Didin dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Baik dokter, ini ada lagi yang sudah bergabung untuk bertanya, ini dari Gusti Nirwana. Dokter, izin bertanya, adakah tips dan trik untuk para pekerja yang harus duduk lama dan mengangkat alat berat supaya terhindar dari nyeri punggung? Ya, nah ini, jadi karena memang nyeri punggung itu terbanyak adalah usia muda yang bekerja, terutama ketika dalam posisi duduk lama. Nah, memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita bekerja gitu ya. Jadi memang sebenarnya ada standar-standar posisi, kemudian alat untuk peralatan ketika kita bekerja seperti meja, kursi, itu ada standar-standar penyesuaiannya, dengan tetap ada adjustment pada atau penyesuaian pada penggunanya, seperti tinggi badannya itu tadi, kemudian postur tubuhnya penggunanya, pemakainya, seperti itu. Nah, ketika kita duduk lama, yang penting diperhatikan adalah satu, kursinya, alasnya pasti harus yang nyaman. Ya. Empuk belum berarti nyaman. Jadi belum tentu berarti nyaman. Empuk tapi tetap bisa menopang. Itu tadi, terlalu empuk pun kurang baik. Kemudian diperhatikan adalah tinggi kursi. Tinggi kursi sebisa mungkin membuat ketika kita duduk itu dapat membentuk sudut siku. Jadi ketika kita duduk sebaiknya antara badan dengan paha itu membentuk sudut 90 derajat. Badan dengan paha, kemudian paha dengan lutut juga 90 derajat. Seperti ini. Maka dari itu ketika kursi itu ketinggian atau kependekan dan sudutnya ini tidak 90, itu yang akan juga berpengaruh terhadap nyeri punggung. Makanya kalau kursinya agak ketinggian, maka bawahnya kaki harus ada bantalan atau pancian gitu ya, agar menjaga itu tetap 90 derajat. Seperti itu. Kemudian sebisa mungkin ketika duduk itu mepet ke belakang sandaran kursi. Mepet ke sandaran kursi, lebih baik kita sandaran ke belakang daripada kalau kita ke depan terus agak mungkuk lama-lama pasti. Jadi mending mepet ke belakang, kemudian sandaran seperti ini. Seperti itu. Kemudian kaki, ketika kita duduk dalam waktu lama, kaki itu boleh untuk saling gantian bersilang. Jadi untuk biar posisi tidak terus-menerus sama dalam waktu yang lama, boleh agak disilangkan yang kanan, yang kiri secara bergantian, seperti itu. Kemudian satunya tadi ketika di meja kalau nggak salah ya. Nah, ketika di meja, tinggi meja pun juga harus diperhatikan. Misalnya kita banyak menulis atau banyak komputer biasanya, itu juga berarti kalau tadi kursi itu harus badan dan paha, pinggul ini 90, paha dan lutut 90. Ketika kita di meja pun siku, jadi siku posisi tegak gini dengan siku itu juga 90 derajat. Jadi kalau ini mungkin Yun Sewu agak kalau untuk saya jadi kalau seperti ini ketinggian nih berarti untuk saya, tapi kan belum tentu untuk yang lain ketinggian ya. Jadi untuk saya ketinggian kalau untuk saya. Nah, ini bisa disiasati, misalnya seperti ini meja ya, kan ada di bawah itu laci keyboard. Bisa menggunakan itu biar tidak ketinggian, atau kursinya yang bisa di-adjust. Nah, itu juga. Jadi memang harus butuh penyesuaian seperti itu. Kemudian kalau memang harus melihat layar, paling enggak layar itu jaraknya paling enggak sekitar 70-80 cm minimal. Lebih jauh sih enggak apa-apa asalkan matanya masih oke. Kemudian tidak boleh terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jadi kalau kita ketika melihat ke layar itu harapannya lurus. Maksimal agak nunduk itu sekitar 20 derajat. Jadi kalau misalnya layarnya agak di bawah, boleh dikasih ganjal bantalan untuk monitornya biar lebih tinggi. Jadi mungkin kalau ada yang masih, kan dulu banyak ya di meja monitornya di bawah. Itu malah untuk leher sangat amat berpengaruh. Nah, seperti itu. Kalau kebiasaan mengangkat alat berat tadi itu, Dok. Sebenarnya mengangkat yang benar itu yang seperti apa sih, Dok? Kalau terutama ya ini kan biasanya sekarang galon air mineral itu atau apa. Nah, itu gimana, Dok? Ya, jadi memang
beban punggung untuk sela antar diskusnya itu yang paling besar itu adalah ketika kita membungkuk. Apalagi membungkuk dengan membawa beban. Itu bebannya beban untuk punggung itu besar sekali. Padahal ketika punggung itu kebebanan besar sekali, resiko untuk nyeri punggung baik otot-ototnya maupun diskusnya itu tinggi sekali. Nah, gimana caranya biar kita bisa tetap mengangkat dengan aman seperti itu ya? Yang pertama harus dipertimbangkan berat yang kita angkat. Sebenarnya untuk amannya maksimal itu adalah di sepertiga dari berat badan kita. Sebenarnya sepertiga dari berat badan kita itu yang paling aman. Kalaupun harus lebih dari itu kalau bisa dengan menggunakan alat bantu, tidak hanya langsung. Itu. Yang kedua, posisi kita mengangkat. Jadi kalau kita cenderung biasanya ngambil barang dari bawah itu kita akan membungkuk. Nah, itu yang sebaiknya dihindari. Yang bagus adalah kita posisinya jongkok, badan tetap tegak, kemudian jongkok, mungkin kaki agak dibuka lebar, kemudian si barangnya ini didekatkan ke kita. Jadi bukan mengangkat dengan jauh, tapi agak didekap, kemudian berdiri dengan posisi punggung juga tetap tegak. Jadi intinya dengan jongkok itu tadi. Tapi ya itu tergantung masing-masing orang juga, karena kadang mengangkat memang baik dengan jongkok seperti itu, tapi kalau memang ada masalah lutut ya ini lututnya yang nggak boleh. Ini tergantung kondisi ya. Betul. Kecuali adalah atlet angkat berat, angkat beban nggak jadi masalah ini. Udah tahu caranya yang benar gimana ya. Oke, ini tadi sebenarnya ada pertanyaan lagi nih, sebentar saya ceknya tadi. Oke, belum ada. Nah, penggunaan bantal nih dok. Jadi sebenarnya tadi saya sempat tanyakan sebelum kita on air lagi ya tadi. Jadi sebenarnya yang baik itu tidur itu sebaiknya pakai bantal atau enggak sih dok? Iya, jadi sebenarnya yang baik tetap menggunakan bantal, tapi tetap mempertimbangkan bantalnya itu tadi. Jadi harus pas posisinya, tidak terlalu tinggi maupun tidak terlalu rendah, dan harus bisa menyangga leher dengan baik. Intinya itu. Itu ya, baik. Mudah-mudahan cukup jelas ini. Buat Anda yang saat ini sedang mengikuti program kita, sekali lagi masih kita buka kesempatan untuk bertanya di WhatsApp di 081 334 081 334 183 554, atau bisa menuliskan di kolom komentar yang sedang menyaksikan lewat TikTok. Ada Alika anak baik-baik. Wah, ini Alika anak baik-baik ya, berarti bukan anak nakal nih ya. Kemudian ada juga tadi Umi siapa tadi ya, sudah bergabung juga. Silakan yang sedang menyaksikan lewat TikTok, Anda bisa juga berikan pertanyaan di sana atau tap-tap layarnya. Kemudian juga yang di Facebook ataupun yang sedang menyaksikan lewat channel YouTube RDI FM Malang. Nah, dokter, bagaimana sebenarnya peran dari kedokteran ya untuk fisik dan rehabilitasi dalam menangani pasien dengan nyeri punggung kronis ini? Biasanya apa yang dilakukan di situ? Perannya seperti apa nih dok? Iya, jadi untuk di bidang kami kedokteran fisik dan rehabilitasi sebenarnya rehab itu rehabilitasi. Jadi gampangnya pemulihan. Jadi setelah fase akutnya tertangani, bagaimana kita menjaga, yang pertama mengurangi nyeri pasti ya. Yang kedua bagaimana menjaga dia tidak muncul lagi. Jadi pencegahan. Dan kemudian bagaimana kita membuat pasien itu tetap fungsional dengan kondisinya yang ada, karena ada beberapa penyakit mungkin yang tidak benar-benar bisa sembuh secara total. Nah, tapi bagaimana dengan kondisi yang ada saat itu tetap bisa fungsional, tetap bisa menjalankan perannya sebagai individu di masing-masing posisinya masing-masing seperti itu. Dan yang terakhir adalah tentunya meningkatkan kualitas hidup seperti itu. Lah, caranya bisa macam-macam. Yang pertama untuk mengurangi nyeri bisa dengan pengobatan, dengan obat-obatan anti nyeri, atau mungkin kalau terkait otot untuk merilekskan, melemaskan otot-ototnya. Kemudian dengan terapi fisik. Terapi fisik biasanya kita berkolaborasi dengan teman-teman fisioterapis. Nah, terapi fisik yang bisa kita lakukan bisa dengan menggunakan alat-alat modalitas. Bisa menggunakan diatermi, jadi seperti diberi terapi hangat seperti itu, atau di TENS electrical stimulation itu juga mengurangi nyeri dengan menggunakan
respon dari reseptor getar itu tadi, seperti itu. Atau kalau memang masalahnya adalah di tulang-tulangnya yang sudah diskusnya terlalu menyempit sehingga terjadi bulging disc, itu bisa dilakukan traksi atau penarikan tulang punggung untuk melonggarkan yang menyempit itu tadi, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku pastinya. Nah, selain itu, selain dengan modalitas, yang pasti adalah latihan fisik dengan terutama stretching, peregangan punggung, kemudian penguatan otot-otot core, otot-otot tidak hanya punggung ya, tapi perut juga, karena core itu terdiri dari punggung dan perut, itu harus bekerja secara seimbang seperti itu. Kemudian kalau untuk olahraga yang simpel dilakukan berenang. Oh, berenang. Jadi untuk gejala terkait tulang punggung mulai dari leher, punggung, pinggang, tulang ekor, yang paling bagus adalah berenang. Karena berenang itu otot-otot punggung, core, perut, punggung itu akan aktif semua bergerak, tapi tanpa tumpuan karena kan melayang di air. Oh iya. Itu yang paling bagus seperti itu. Semisal nggak bisa berenang gimana nih? Nah, itu Saya dia. sendiri nggak bisa berenang. Nah, jalan-jalan di dalam air itu pun sudah bagus. Iya. Kalau misalnya pinggang berarti tenggelam sampai sekitar dada. Oh, gitu ya. Jalan-jalan muter dia. Kalau misalnya Bukan yang keceh itu cuman mata kaki. kalau cuma kakinya, Keceh nanti itu kakinya namanya. aja yang aktif. Jadi sampai bagian misalnya pinggang ya sampai tenggelam sedada gitu. Agar kan karena di dalam air itu ada efek buoyancy, jadi daya apung. Oh iya. Jadi mengurangi tumpuan itu, ditenggelamkan sampai bagian yang sakit itu harus tenggelam. Kemudian jalan-jalan di dalam air itu. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp ini dokter dari Ibu Yeni. Assalamualaikum dokter, izin bertanya, saya ada keluhan nyeri punggung dan sudah foto X-ray. Jika hasil foto X-ray dikatakan skoliosis 11%, latihan apa yang sebaiknya dilakukan? Iya. Jadi mungkin Ibu Yeni ya. Iya, Ibu Yeni. Iya. Mungkin yang dimaksud 11 derajat mungkin ya. Oh, Jadi kalau iya. skoliosis biasanya dia berupa derajat kemiringannya entah ke kiri atau ke kanan. Itu yang miring tadi itu ya, yang Ya. tulang punggungnya miring itu ya. Iya, kiri atau ke kanan itu biasanya diukur dengan teknik tertentu itu dapat berapa derajat seperti itu. Nah, untuk treatmentnya macam-macam untuk skoliosis ini. Kalau kurang dari 20 derajat, itu treatmentnya utamanya adalah latihan. Jadi ada teknik khusus yaitu scoliosis exercise, latihan khusus untuk skoliosis. Itu tergantung dia miring kemana, kurvanya C atau S. Nah itu tergantung tekniknya, latihannya seperti apa, sangat tergantung kondisi skoliosisnya. Dan utama tetap olahraga yang paling bagus berenang, sama pull up. Pull up itu gimana? Yang bergelantungan. Oh iya. Nah, itu juga bagus karena untuk meregangkan si antara tulangnya itu sehingga nanti harapannya sudutnya ototnya juga kuat sehingga sudutnya tidak bertambah. Karena kalau skoliosis itu target utama kita adalah tidak bertambah. Belum tentu bisa mengurangi. Iya. Tapi utamanya jangan Nggak sampai bertambah ya. Iya, apalagi ketika usia-usia yang masih usia pertumbuhan. Jadi kalau laki-laki mungkin sampai usia 21, kalau perempuan sampai usia 19 itu jangan sampai bertambah. Maka harus kalau 0 sampai 5 sampai 20 derajat itu adalah dengan latihan, utamanya harus latihan. Kalau dia lebih dari 20 derajat, 20 sampai 40, itu selain latihan juga harus ada bracing. Jadi seperti korset tapi yang dari termoplastik. Oh. Jadi bentuknya harus benar-benar Untuk disesuaikan. meluruskan ini ya. Betul. Jadi untuk memposisikan kembali. Sekali lagi tujuan utama kita bukan mengurangi, tapi mencegah bertambah. Terutama ketika usia pertumbuhan itu tadi. Karena kalau semakin bertambah akan banyak komplikasi yang terjadi. Seperti itu. Nah, kalau misalnya sudutnya sudah di atas 40 derajat, itu indikasi operasi sebenarnya. Oh, berarti kalau sudah sampai seperti itu biasanya tindakan operasi ya dok ya? Ya, kalau sudah lebih dari 40 derajat. Itu sampai berapa lama biasanya proses penyembuhannya kalau harus sampai operasi seperti itu dok? Kalau untuk penyembuhan, kalau pasca operasi ya untuk lukanya standar dengan penyembuhan luka ya, mungkin sekitar antara 2 minggu sampai 1 bulan. Tapi setelah itu pun tetap harus ada latihan. Jadi memang rehabilitasi itu bisa dilakukan sebelum prehabilitasi kita sebutnya atau setelah tindakan rehabilitasi itu tadi. Jadi latihan, kemudian mungkin ada pemakaian modalitas, latihan-latihan gerakan fisik itu bisa dimulai sebelum atau sesudah tindakan. Harapannya ketika kita mulai lebih awal kan tidak perlu sampai operasi itu tadi. Iya. Oke. Baik dokter, kita akan break dulu. Kita sampai nanti di sesi yang terakhir ya buat sahabat RDI.
yang siang hari ini sedang bergabung di program Ngopi on the Air. Jangan lupa nanti kita akan tentukan 2 orang yang beruntung dari penanya yang masuk di siang hari ini untuk mendapatkan hadiah souvenir cantik dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Dan program Ngopi on the Air ini selalu hadir di setiap hari Selasa jam 1 sampai jam 2, setiap 2 pekan sekali ya. Jadi kita nanti akan ketemu lagi di 2 pekan ke depan dengan topik yang berbeda. Jangan sampai Anda lewatkan program ini, dan tentu saja masih bersama saya Zulkifli dan juga Dr. Didin siang hari ini di program Ngopi di sesi yang terakhir. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad Agung Izohak dari Damai Indonesia TV One. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM Malang akan semakin memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kesimpulan atau ya mungkin tips ya dokter? Sahabat RDI, Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama RSI Aisyah Malang akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Oke. Ya. Sahabat RDI, kita akan kembali ikuti Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara, kerjasama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Kita sampai di sesi terakhir ya untuk program Ngopi on the Air di edisi hari ini, Selasa 22 Juli 2025. Tapi ini ternyata ada satu pertanyaan yang baru masuk ini, dokter, yang belum sempat saya baca. Ini saya bacakan sekalian ya untuk pertanyaan terakhir ini. Saya Ilham Eko, sering dipanggilnya Eko. Ya, saya mau tanya, kalau memperbaiki postur yang sudah terlanjur jelek, bagaimana caranya? Apa saya perlu ke fisioterapi atau bagaimana, dokter? Ya, jadi untuk menilai postur itu seperti apa, memang sebenarnya harus ada pemeriksaan dulu, ada assessment dulu, bagaimana posturnya, apakah karena kan persepsi belum tentu sama ya, jadi ada standar-standar postur yang harus dinilai dulu. Nah, nanti setelah kita lakukan pemeriksaan, kemudian ditemukan masalahnya di mana, baru nanti kita rekomendasikan latihannya akan berupa apa, seperti itu. Jadi memang nanti akan kita kolaborasi dengan fisioterapis juga biasanya, termasuk nanti ada juga program-program untuk latihan di rumah, bagaimana nanti memposisikan ketika hari-hari bekerja atau beraktivitas itu juga. Tapi ya itu harus kita cek dulu bagaimana masalahnya di mana, baru nanti kita tentukan programnya. Kalau di RSI Asia sendiri kemana ini kalau ingin memeriksakan kondisi yang seperti itu? Bisa langsung ke poli rehabilitasi medik. Jadi kita di RSI Asia kita mempunyai 3 dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi sebenarnya. Dan setiap hari kita akan membuka layanan baik di pagi hari maupun di sore hari. Jadi bila ada yang membutuhkan layanan rehabilitasi kedokteran fisik dan rehabilitasi, bisa langsung ke RSI Aisyah Malang bisa. Rata-rata dokter, kalau saya ingin tahu nih, rata-rata mereka yang ke sana kalau belakangan ini apa? Keluhan apa nih dokter? Okay. Sakitnya apa nih biasanya dokter? Jadi paling banyak. Gejala paling banyak yang menuju ke poli kami, baik rujukan maupun datang sendiri, itu ada 2. Yang pertama adalah nyeri punggung bawah ini tadi. Nyeri punggung terutama yang bawah, itu yang paling banyak. Dan yang kedua adalah osteoartritis lutut. Lutut. Iya, biasanya kalau osteoartritis lutut itu cenderung ke orang yang sudah usia, betul. Tapi kalau nyeri punggung bawah ini tidak muda, tidak tua, bisa. Ya, jadi bagaimana gaya hidup itu yang penting ya, bagaimana menjaga kesehatan. Tipsnya nih terakhir dokter, gimana caranya supaya kita tetap sehat, terutama yang dikaitkan dengan kesehatan punggung kita nih, supaya tidak mengalami nyeri punggung. Betul. Jadi sebenarnya sesibuk apapun kita, sebanyak aktivitas apapun kita setiap hari, jangan lupakan untuk latihan sebenarnya. Menyempatkan untuk olahraga ringan, latihan. Khusus untuk punggung yang paling bagus itu tadi berenang. Kalau misalnya tidak bisa berenang ya jalan-jalan di dalam air. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa menyempatkan diri ke kolam renang, bisa dengan misalnya yang lain, yoga atau pilates, itu juga baik. Jadi terutama untuk stretching otot-otot punggung. Kalau tidak bisa menyempatkan juga, paling nggak jalan-jalan.
Ya, Jadi ya. jalan kaki, tidak harus setiap hari, mungkin seminggu 3 kali atau lebih juga lebih baik. Dan yang paling penting juga adalah menghindari aktivitas-aktivitas yang bisa mencetuskan nyeri punggung. Itu tadi postur yang kurang baik, jadi postur yang kurang tegak, banyak membungkuk, kemudian mengangkat barang-barang yang terlalu berat dengan cara yang kurang tepat. Itu kemudian satu lagi mungkin gerakan-gerakan yang banyak menghentak. Nah, sekali 2 kali mungkin tidak masalah, Ya. tapi kalau terus-terusan itu juga akan mengganggu fungsi tulang belakang. Baik. Terima kasih sekali dokter sudah meluangkan waktunya dalam 1 jam ini memberikan kita wawasan terkait dengan bagaimana kita menjaga kesehatan punggung kita, ya terkait juga dengan nyeri punggung tadi. Dan buat sahabat RDI, kalau masih ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan langsung ke dokter, bisa langsung ke Rumah Sakit Islam Aisyah Malang yang ada di Jalan Sulawesi. Nanti Anda bisa lihat jadwalnya di sana. Kemudian juga mungkin bisa beruntung bisa bertemu dengan dokter Didin ya. Bisa minta tanda tangannya dokter ya nanti di sana. Oke, terima kasih juga buat Asro Asih ini yang sudah bergabung di TikTok. Fani Dia juga terima kasih banyak ya sudah menyaksikan acara ini. Kemudian juga untuk Ibu Lili Lutfiah, juga untuk Diah Vanasari, dan buat yang lain. Ya saya lupa ini, ada 2 pemenang yang saya harus pilihkan untuk mendapatkan hadiah dari RSI Aisyah Malang. Yang pertama yang beruntung ada Ibu Yeni ya. Selamat buat Ibu Yeni, silakan dituliskan nama lengkap dan juga alamatnya untuk pengambilan hadiah di radio RDI FM Malang. Kemudian juga yang berikutnya selamat buat Pak Ilham Eko yang tadi juga sudah bertanya. Silakan tuliskan alamat lengkap, namanya juga, untuk nanti bisa konfirmasi untuk kapan pengambilan hadiahnya dari RSI Aisyah Malang ya. Langsung bisa datang ke studio, tapi sekali lagi jangan lupa untuk identitasnya dituliskan lewat WA. Terima kasih sekali lagi buat Dokter Didin. Salam buat teman-teman semuanya, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ini untuk semua yang sudah layanan diberikan dari RSI Aisyah Malang yang luar biasa untuk ibu saya almarhum kemarin, dan semoga ini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah Amin. ganda ya. Amin ya rabbal Ya, alamin. sahabat RDI, menjaga postur itu bukan sekedar urusan gaya, dan dia adalah bagian dari ikhtiar kita menjaga amanah tubuh yang telah Allah titipkan. Kalau hari ini kita duduk lebih tegak, tidur lebih baik, dan lebih peduli pada punggung kita, maka itu sudah langkah awal dari hidup yang lebih sehat dan nyaman. Sekali lagi, terima kasih buat teman-teman dari RSI Aisyah Malang, buat Dokter Didin dan juga Mas Fahmi yang selalu nggak kelihatan di layar nih ya. Oh, nggak kelihatan ini di belakang. Ya, saya tutup dengan satu kalimat: punggung yang sehat, langkah pun lebih mantap, postur yang tegak, hidup pun lebih bersemangat. Saya Zulfli, pohon pamit. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, baru saja kita ikuti program Ngopi on the Air, ngobrol pintar di udara bersama Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Acara ini hasil kerjasama RSI Aisyah Malang dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.